Tak lupa kita anjurkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai alam Islam, yaitu ad-dinul Islam. Di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan Islam yang sangat penting, yaitu salat. Salatu imaduddin. Salatu tatayya wal munkar. Salat adalah tiang agama. Salat adalah menghilangkan sifat keji dan munkar. Saking pentingnya salat, Allah menghukum umat akhir zaman di hari akhirat kelak. Kalau hukumannya seperti lalai puasa, makan berdiri, itu akan diringankan. Lalai puasa, makan berdiri, pacaran, itu pun akan dihukum dengan ringan jika umat akhir zaman. Jika masalah sholat akan diberatkan, dipedihkan. Bahkan ada khusus surga, ada khusus neraka bagi orang yang tidak pernah sholat, yaitu neraka yang nomor 6. Itu khusus untuk orang yang lalai sholat, yang tidak pernah sholat. Jika amal lalai puasa, pacaran, berzina, jika dia tobat bisa diringankan. Jika tidak pernah sholat, tidak pernah mengerjakan sholat, lalai sholat, sampai 1 minggu sebelum wafatnya dia tobat, akan selamat masuk surga, tapi harus dihukum, harus dicuci di neraka yang nomor 6. Itu khusus untuk orang yang lalai sholat. Diucapkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melalai satu waktu sholat, seperti sholat subuh dipakai ke sholat zuhur, sholat zuhur dipakai ke sholat asar, sholat asar dipakai sholat maghrib dipakai sholat isya dipakai sholat subuh, maka akan dihukum satu lailai itu dihukum 85 tahun. Jangan dikira enteng, lama 80. Satu hari di akhirat sama artinya 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama artinya 1000 tahun di dunia. Bagaikan berapa ribu tahun kita dihukum karena mengenai lalainya sholat. Kenapa kita dikeraskan dengan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat? Karena kita bersyukur itu dengan perkara apa? Iman. Dengan perkara iman dan agama. Agama kalau tidak ada tiang maka hancurlah. Sama artinya jika presiden, jika Pak Jokowi ingin membeli rumah, apakah murah hatinya membeli rumah yang sudah roboh, yang tidak ada tiangnya? Apakah ingin hatinya membeli rumah yang tidak ada tiangnya, yang sudah roboh? Itu pun dengan agama kita. Jika Allah membeli agama kita, balasannya surga. Apa ingin agama kita roboh, hancur? Jika kita ditaruhkan di surga dengan syarat akan dibalaskan dengan agama yang begitu bagus, yang begitu tegak, apakah dibalas dengan agama yang roboh? Umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad, diberi keringanan. Nabi Musa yang pernah diceritakan sudah menampar malaikat maut, malaikat Israel, hingga keluar matanya.
Dengan kisah itu Nabi Musa kasihan. Nabi Musa kasihan karena umat Nabi Muhammad itu dibilang umat yang kecil. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu badannya besar-besar. Jika ditandingi orang-orang dari Perancis yang badannya besar, gendut, jika tidak ditandingi orang-orang biasa kelas 1 3 SMA, kalau umat Nabi Isa lebih tinggian umat Nabi Isa. Dibilang umat yang kecil, umat yang lemah. Kasihanlah Nabi. Langsung Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj di langit ke-6, Wahai Nabi yang mulia, wahai Nabi Muhammad, berilah kau pertolongan kepada Allah. Masa umatmu menjalani 50 waktu sholat. Bayangkan jika Rasulullah tidak berputar balik ke tempatnya Allah, yaitu Baitul Mal, maka gimana lelah kita. 5 waktu sholat aja umat Nabi Muhammad kebanyakan yang keliru, kebanyakan yang tidak mengerjakan pada waktunya. Langsung Nabi Musa berkata, wahai Nabi yang mulia, umatku saja, umat Bani Israel, yang pada kalanya umat Bani Israel ini, jika dia bertarung yang tubuh besar, sekali ditempel orang yang kurus langsung mati. Umat saya yang besar, umat saya yang kuat, satu rakaat aja tidak mampu, apalagi umatmu yang kecil-kecil yang lemah-lemah. Lalu Rasulullah pergi ke Baitul ke Siratul Muntaha, dikurangi 5 lagi ditanya Nabi Musa sampai 5. Maka apa Nabi Musa berkata saat Rasulullah mendapatkan wahyu, yaitu salat 5 rakaat, sungguh beruntunglah kamu. 5 waktu, sungguh beruntunglah kamu. Beruntunglah kita jadi umat Nabi Muhammad. Dibilang saat Isra Mi'raj umat Nabi Muhammad umat yang mulia, tapi dia kecil, lemah. Jika dibandingkan dengan umat Nabi Daud, kalah. Umat Nabi Daud bisa berperang dengan Jalut, apalagi umat Nabi Daud melawan umat Nabi Muhammad dipastikan kalah. Lalu saat turunlah wahyu perintah salat 5 waktu dari langit ke-7 sampai langit pertama dimuliakan Nabi Muhammad. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam di langit ke-7 sampai ke langit ke-1 dimuliakan oleh Rasulullah. Setiap Nabi Rasulullah mengucapkan salam, lalu Nabi itu berkata, sungguh mulianya umatmu, wahai umat Nabi Muhammad, dan kamu yang mulia. Karena umat Nabi Adam yang dibilang umatnya besar-besar, jika dibandingkan jejak Nabi Adam itu besarnya kayak jarak jempolnya itu dihitung 1 meter. Belum lagi tulangnya, belum lagi kakinya, itu dibilang yang besar.
manusia yang sangatlah besar, belum lagi anaknya. Anaknya ada dijelaskan oleh ulama, anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil itu. Anak Nabi Adam yang laki-laki itu kayak besar usia 7 tahun udah punya anak. Muhammad anak Nabi Adam yang laki, jika Nabi Adam sama Siti Hawa itu melahirkan anak banyak. Berapa anaknya? 125 anak dia melahirkan. 125 anak. Masya Allah, anak Nabi Adam. 125 anak Nabi Adam melahirkan. Anak-anaknya yang laki itu saat kecil usia 7 tahun bisa saling usia, saling ada. Usia 7 tahun udah berkekar tubuhnya, apalagi sudah dewasa. Nah, umat dan anaknya aja sudah kuat. Usia 7 tahun bisa mengangkat kayu, besarnya kayak besar. Apakah mampu kita yang sudah besar-besar? Apakah mampu umat Nabi Muhammad mengangkat sendirian? Umat anaknya Nabi Adam udah kecil bisa mengangkat kayu sebesar ini. Itu masa kecilnya, belum lagi masa besarnya. Udah bisa tangan satu udah. Dibilang walaupun begitu kekuatnya umatnya Nabi Adam atau anaknya, tapi Nabi Adam memundurkan diri lalu berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi yang mulia, Rasul yang mulia, Rabb yang mulia, dan umatmu yang mulia. Beruntunglah umat Nabi Muhammad, umat Nabi terdahulu. Jika lalai memerintahkan, jika lalai maka diazab. Seperti ceritanya Nabi Yunus alaihissalam diazab karena satu kesalahan, meninggalkan kaumnya yang musyrikin yang tidak mau patuh ke agama Allah. Langsung Nabi Yunus sakit hati, langsung meninggalkan kaumnya. Langsung Allah azab di lautan, disuruh ikan nun. Ada namanya ikan nun, giginya aja besar ikan nun ini seperti macam ini, giginya aja. Makanan ikan nun itu 3 gunung sehari. Diperintahkan kepada Allah, wahai ikan nun, telanlah Nabi Yunus, telanlah Rabb tertinggiku. Ditelankanlah, langsung Nabi Yunus bertobat. Dan saking mulianya Nabi Muhammad sampai Nabi yang terkenal, bukan Nabi 25 Nabi. Nabi kata ulama, Nabi itu banyaknya 135. Setengah darinya diangkat menjadi Rasul. Ada Nabi namanya Nabi Syakun, Nabi atau dikenal Nabi Syam. Itu saat jadi surga, tahu bahwa Nabi Muhammad Nabi yang mulia, langsung sedih. Ingin di dunia berdakwah, ingin jadi umat, ingin umat akhir zaman seperti kita. Karena dia Nabi yang terkuat. Dan tidak ada Nabi yang terkuat kecuali Nabi Syakun. Bisa membunuh singa, harimau, bisa berperang satu sendiri lawan 1000. Walaupun begitu sedih. Di pintu surga di sebelah kanan ada tulisan Allah, di sebelah kiri ada tulisan Nabi Muhammad.
sebelum masuk surga. Jarak 500 dengan pintu surga, sedih. Ingin berdoa, ya Rabb, tolonglah saya. Tolonglah saya. Saya ingin berdakwah. Saya ingin menjadi nabi di dunia. Jika tidak bisa, jadikanlah saya umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Saking mulianya Nabi yang terkuat nangis. Dan Nabi zaman ini tidak punya umat tidak punya umat. Kan Nabi zaman ini dia marah saat istana Raja Romawi. Nabi zaman ini lahirnya di Mesir. Orang tuanya itu bangsa Bani Israel, bangsa yang bodoh. Lalu diperintahkan kepada Allah untuk berdakwah ke bangsa Romawi di Irak. Saking marahnya karena dihukum, umat Nabi Samun itu bertobat, tapi saking marahnya dibunuh. Raja Romawi yang terkenal licik, zalim, dan haus darah diendet, ditimpa oleh batu istana besarnya kayak masjid ini. Saking kuatnya Nabi Samun, tapi rendah hati jika jaraknya 500 meter dengan pintu surga, dan pintu surga ditulisan di sebelah kanan tulisan Allah, dan sebelah kiri tulisan Nabi Muhammad. Nangis, ingin jadi nabi. Jika tidak menjadi nabi, jadi umat biasa seperti kita. Tidak nabi, tidak ulama, tidak ustaz seperti kita. Tapi walaupun demikian, ajaran sholat, ajaran yang paling besar dalam syariat Islam. Dan perintah sholat, perintah yang mulia. Perintah mulia kepada Nabi Muhammad akan dikerjakan kepada umat yang mulia, yaitu umat Nabi Muhammad. Jangan kira perintah sholat adalah perintah yang, jangan sampai kalian remehkan perintah sholat, akan dapat balasan. Allah membuat neraka khusus, neraka yang 6, neraka khusus bagi orang yang lalai sholat. Orang lalai sholat, walaupun dia ulama, sudah disebutkan kepada Imam Syafi'i, al-ulama wal lughatul anbiya, al-ulama penerus para nabi. Nabi Muhammad orangnya, Nabi Muhammad tidak kaya, tidak miskin, sederhana. Nabi Muhammad sederhana. Saat Nabi Muhammad wafat, tidak ada mengurang harta warisan, tidak ada harta warisan. Apa jawab warisankannya? Ilmu. Barang siapa yang sudah banyak ilmu di otaknya, maka wajiblah diucapkan, wajiblah dibilang ulama. Walaupun sekelas ulama, tapi jika lalai sholat sekalipun akan dihukum 85 tahun. Kita bersyukur umat Nabi Muhammad. Perintah yang berat bagi Nabi dari Nabi Isa sampai Nabi Adam. Perintah yang terberat, tidak mampu. Nabi Hud aja
Nabi Hud, Nabi umatnya yang terkuat. Nabi Hud itu umatnya bisa mengukir gunung seperti rumah-rumah, kota-kota, hotel-hotel. Tapi apa? Tidak tidur, tidak tempat di rumah yang dia buat, malah dia tidur di tenda. Saking kuatnya umatnya Nabi Hud. Siapa yang bisa? Umat Nabi Muhammad mengukir batu atau bukit atau gunung dengan dua alat, paku sama palu. Paku yang dipotong itu untuk mengukir, membuat rumah, membuat rumah besarnya hotel, tapi tidak menempati di rumah tersebut. Bersyukurlah umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat umat Nabi Adam, umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu saking lamanya menunggu minta syafaat kepada Nabi. Nabinya tidak bisa memberi syafaat. Apa kata Nabi Adam sampai Nabi Isa? Wahai umatku, wahai anakku, wahai istriku, saya tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Berikanlah syafaat kepada Nabi Anbiya, Nabi yang mulia, dan setelah umatnya yang mulia yaitu Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad saja yang bisa memberikan syafaat. Itu para nabi memberikan syafaat kepada para nabi, tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi yang terkuat tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi yang dijuluki bapak para nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dijuluki bapak para manusia yaitu Nabi Adam, tidak bisa memberikan syafaat kepada umat anak istrinya. Nabi umatnya yang kuat-kuat, Nabi umatnya yang saleh tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi yang penyabar yaitu Nabi Yakub, Nabi yang penyabar, Nabi yang saleh tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi yang sangat sabar, disebutkan dalam kitab At-Tagrib yang sabar itu lebih dekat sama Allah. Nabi Nuh, Nabi yang sabar, tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang 85. Umat Nabi Nuh 85 tidak bisa memberikan syafaat satu orang pun. Umat Nabi yang banyak istri, diceritakan Nabi Sulaiman atau Nabi Sulaiman diceritakan dalam sirah. Nabi Sulaiman istrinya 99. Istri Nabi Sulaiman. Anaknya sudah mencapai 10.000. Tidak bisa memberikan syafaat. Lalu apa para anbiya yang mulia itu? Wahai umatku, mintalah kau syafaat kepada berikanlah kamu syafaat, mintalah kamu syafaat kepada Nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umat Nabi Isa sampai Nabi Adam itu paling terakhir masuk surga. Paling terakhir 1000 tahun sebelum Nabi, 1000 tahun menunggu umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Dan saat umat Nabi Muhammad sudah masuk surga semuanya, kecuali yang dihukum di api neraka, harus menunggu umat dari Nabi Isa sampai Nabi Adam 500 tahun. Setelah umat Nabi Muhammad masuk surga,
semuanya kecuali yang dihukum di neraka. Menunggulah umat Nabi Isa sampai Nabi Adam 500 tahun. Walaupun demikian, umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu menunggu lama. Nabi Adam adalah paling terakhir dia masuk surga. Ada umat terdahulu, umat yang mulia, umat yang Islam, hampir mulianya sama Rasulullah, yaitu raja setengah bumi. Misal bumi itu bentuknya bulat, dibelah buminya, di bagian kanan lah itu kuasa. Apa kuasanya? Timur Tengah, Perancis, Cina, Mesir sampai Madinah, itu kekuasaannya. Raja Zulkarnain membuat benteng menyelamatkan umat dari Nabi Musa sampai Nabi Muhammad, itu benteng Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sebuah makhluk yang merusak. Jika Ya'juj dan Ma'juj keluar dari bentengnya, Suman tidak menyerah, melainkan merusak dunia ini. Itu dibuat demi apa? Demi umat dari Nabi Harun sampai Nabi Muhammad selamat. Dia umatnya Nabi Musa, dia yang paling terakhir masuk surga. Raja mulia, raja setengah bumi, terakhir masuk surga. Beruntunglah umat Nabi Muhammad, kita yang pertama yang masuk surga, akan dipimpin oleh sang Khalifah Asy-Siddiq, yaitu khalifah dijuluki Asy-Siddiq dan Khalifatul Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar. Dia akan menjadi pemimpin kita di surga kelak. Dia akan pertama masuk surga. Surga-surga berkata, wahai Abu Bakar, masuklah ke saya. Wahai Abu Bakar, masuklah ke saya. Saya paling mulia. Wahai Abu Bakar. Kemuliaan yang mana Muhammad. Bersyukur kita umat Nabi Muhammad banyaklah kerjakan salat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.